Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik-baik semua. Orang yang selalu berpikir positif, maka akan senantiasa termotivasi dan akan selalu sehat. Semoga anak-anak tetap bersemangat. Untuk pertemuan kali ini kita akan pelajari bersama-sama tentang elastisitas. Maka diharapkan dengan pembelajaran ini anak-anak mengetahui, memahami, menguasai tentang elastisitas. Dalam pembahasan elastisitas, di antara adalah yang perlu dipahami nanti adalah tentang tegangan, kemudian regangan, kemudian modulus elastisitas dan batas elastisitas. Untuk selanjutnya perlu kita pahami dulu apa elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awal dengan segera setelah gaya yang mengenai benda tersebut dihilangkan. Jadi benda-benda yang ada kemampuan untuk kembali ke bentuk awalnya dengan segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan, maka disebut benda yang mempunyai sifat elastis atau benda elastis. Di antaranya contohnya misalkan adalah pegas. Pegas ini kita berikan gaya, kita tarik. Maka nanti setelah gaya yang kita berikan kita hilangkan, maka pegas itu akan kembali ke bentuk semula. Maka pegas termasuk benda elastis. Contoh yang lain, misalkan ada sebuah karet, seperti ini. Anda lihat karet. Ini kalau saya berikan panjang sekian, kalau saya berikan gaya, maka akan bertambah panjang. Setelah gaya saya hilangkan, maka nanti karet akan kembali ke bentuk semula. Maka karet ini termasuk benda yang mempunyai sifat elastis. Kemudian anak-anak bisa lihat di dalam kehidupan sehari-hari mana-mana benda yang bersifat elastis. Kemudian sifat elastis ini dimanfaatkan oleh manusia, kita semua, dalam kehidupan sehari-hari. Suatu contoh misalkan anak-anak lihat spring bag. Kalau Anda bongkar nanti di situ banyak daripada pegas-pegas. Kemudian juga jok, kemudian rem untuk mobil ataupun yang lain sepeda motor, kemudian juga sekop, dan masih banyak sifat elastis suatu benda yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa mempermudah, memberi manfaat kepada kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada benda yang tidak kembali ke bentuk awal setelah gaya luar itu dihilangkan. Maka benda ini disebut benda tak elastis atau benda plastis. Apa? Benda plastis, yaitu benda yang tidak kembali ke bentuk awalnya dengan segera setelah gaya luar dihilangkan. Contoh misalkan plastik, kalau anak-anak tarik maka nanti akan bertambah panjang. Setelah gaya yang anak-anak berikan dihilangkan, maka nanti ternyata plastik itu tidak kembali ke bentuk semula. Maka plastik termasuk benda plastis. Kemudian yang saya pegang ini mainan dari anak-anak yang sering disebut mak lampet itu. Ini kalau saya berikan
gaya, misalnya ini panjang sekian, saya tekan, nah, saya tekan. Kemudian saya hilangkan gaya tekan saya. Nah, maka bentuknya kan tetap tidak berubah ke bentuk semula. Maka ini termasuk benda plastis. Saya kira anak-anak bisa mengidentifikasi benda-benda di sekitar yang termasuk elatis ataupun plastis. Kemudian untuk selanjutnya kita akan pelajari apa itu tegangan, regangan, dan modulus elastis. Tegangan, Anda lihat, kita baca bersama-sama. Tegangan tarik to yang didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya tarik F dan yang dialami kawat dan luas penampangnya. Berarti tegangan sama dengan gaya persatuan luas. To sama dengan F per A. Anda lihat di dalam gambar itu, gaya yang bekerja, kemudian luasnya adalah luas penampang. Sedangkan regangan adalah E didefinisikan sebagai hasil bagi antara pertambahan panjang delta L dengan panjang awal L. Regangan pertambahan panjang per panjang mula-mula atau panjang awal. E sama dengan delta L per L. Kemudian batas elastisitas. Kalau suatu benda elatis ditarik, maka nanti masing-masing benda elatis punya batas elastisitasnya. Anda lihat di titik B itu. Nah, titik B ini batas elastis. Maka sebelum titik B ada titik A. Dari O sampai A itu adalah berlaku hukum Hooke. Hukum Hooke. Yang mana benda bisa kembali ke bentuk semula. Kemudian apabila benda elastis ditarik terus, maka nanti sampai melampaui batas elastis, maka akan sampai titik tekuk. Kemudian terus ditarik sampai titik D, bahkan titik E akan patah. Nah, batas antara D dan E itu kalau nanti gaya yang diberikan itu dihilangkan, maka benda elastis tadi itu tidak bisa kembali ke bentuk yang permanen ataupun semula. Maka benda elastis ini punya batas-batas elastisitasnya. Untuk selanjutnya kita berikan contoh soal. Sebuah pegas yang bersifat elastis memiliki luas penampang 100 meter persegi. Jika pegas ditarik dengan gaya 150 Newton, tentukan tegangan yang dialami pegas. Ini diketahui A sama dengan 100, F sama dengan 150 Newton, ditanya tegangan. Tegangan sama dengan F per A. Berarti 150 dibagi 100. Berarti tegangannya sama dengan 1,5 Newton per meter kuadrat. Contoh yang kedua, sebuah kawat yang panjangnya 100 cm ditarik dengan gaya 100 Newton yang menyebabkan pegas bertambah panjang 10 cm. Tentukan regangan kawat. Diketahui L0, delta L, F, dan seterusnya, dan satuannya disamakan dulu. Kemudian kalau sudah ditanya regangan E, regangan sama dengan delta L per L0. 0,1 dibagi 1 sama dengan 0,1 meter atau 10 cm. Maaf, ini sebenarnya tidak ada satuannya.